Ada 4 orang, Ibu. 4 orang. Siapa namanya? Bentar. Atau nantilah dicek ya. Kalau Oh iya, tadi, Ibu. Nanti tolong saya screenshot. diingatkan. Karena ini pertemuan Zoom, maka kan tidak ada alasan terlambat ya. Harusnya masuk tepat waktu. Oke. Sebelum kita mulai the class of History of Mathematics today, silahkan kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini pertemuan kita, pertemuan dengan Ibu yang ketiga, betul? Betul, Ibu. Pertemuan ketiga ya, ya. Jadi pertama kita waktu itu membahas tentang history of eh, negative numbers ya. Kemudian Ibu memberikan kalian tugas untuk write a brief history of numbers ya. Tugasnya sudah dikumpulkan kan ya. And then in the next week kita bahas the history of algebra. Betul? Betul, Nah, Ibu. kalau masih ingat apa aja tuh fase perkembangan konsep aljabar, 3 fase. Paling tidak 3 istilah itu kamu ingat. Coba sebutkan. Yang pertama, ada 3 fase. Yang pertama apa? Jabar retoris, Bu. Yes, rhetorical aljabar. Terus, Yang setelah syncopated itu, Bu. yes, syncopated aljabar. Siapa tokohnya yang paling famous? Diophantus. Yes, Diophantus of Alexandria. Terakhir adalah Simbolik. simbolik aljabar. Ya, simbolik aljabar itu ketika kamu sudah em, memperlakukan variabel sebagai suatu objek yang bisa dimanipulasi tanpa harus merepresentasikan suatu unknown quantity ya. Karena kalau kita bicara fungsi kan variabel itu bermakna banyak quantity ya. Benar nggak? Tidak hanya sebuah unknown quantity. Itu bedanya simbolik aljabar. Jadi aljabar lebih abstrak, kemudian bisa dimanipulasi secara simbol. Nah, eh, hari ini kita akan sedikit melihat the history development of geometry concept. Nah, apa sih yang terbayang sama kalian ketika kita bicara geometri? Coba. When we talk about geometry, what what's in your mind gitu. Kira-kira apa sih yang terbayang? Bentuk, Bu. Bentuk, oke, shape, terus apa Ukuran, lagi? ukuran atau ruang, Bu. Ukuran, ukuran atau ruang, oke. Ukuran yang berkaitan dengan bentuk tadi ya. Ruang, terus apa lagi? Kalau di kurikulum sekolah, matematika sekolah itu kan, kalau kita bicara geometri itu biasanya relate sama menghitung area gitu ya, keliling, volume gitu ya. Nah, essentially sebetulnya ketika kamu menghitung area, keliling, dan volume itu adalah bagian dari pengukuran. Karena kamu mengukur di situ kan ya, mengukur atribut dari suatu bentuk geometri. Jadi makanya di matematika sekolah kadang kita suka mensandingkan istilah geometry and measurement, geometri dan pengukuran. Nah, kalau yang pure geometri itu seperti apa? Yang pure geometri, yuk geometri konsepnya itu sendiri kan kalian belajar kan? Belajar geometri Euclid nggak? Nah, semester berapa tuh? Semester berapa? Geometri Euclid. Udah ngambil belum? Sudah, Ibu. Semester berapa, Said? Semester 3 kalau saya nggak salah ingat. Semester 3 ya? 2 SKS ya? Betul? Nah, apa yang Betul. dipelajari waktu itu? Definisi pasal soal garis dan
bentuk-bentuk sih Bu dan jenis-jenis bangun datarnya. Yes. Paling awal kan biasanya garis dan sudut ya. Kemudian kamu belajar pembuktian teorema ya, menggunakan aksioma seperti itu kan ya. Nah, itu adalah bagian dari geometri, itu geometri Euclid ya. Nah, sekarang kalau misalkan dari the history, kira-kira seperti apa sih gitu ya? Oke, pertama kita lihat dulu. The word geometry asalnya dari mana sih? Dari Greek words ya. Geo artinya earth, metron means measurement. Jadi memang erat kaitannya kalau kita bicara geometri itu berkaitan sama pengukuran ya. Kemudian at first geometry was all about understanding how things fit together in space. Nah, geometry is considered as the oldest branch of mathematics besides arithmetic. Kalau arithmetic kan berkaitan dengan numbers ya, perhitungan ya. Karena memang di apa namanya di awal perkembangan konsep ini memang dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan praktis gitu ya, seperti pengukuran gitu ya. Nah, kalau di masa Egypt apa sih peninggalan di Egypt yang menunjukkan bahwa geometri sudah berkembang pada zaman sebelum Masehi? Apa tuh? The Egyptian. Buktinya apa? Apa bukti bahwa geometri sudah berkembang di masa apa namanya before centuries di Egypt? Apa buktinya? Sampai sekarang masih sangat jelas. Yaitu, Bangunan piramida gitu, Bu. yes, Dinda, betul. Piramid di Mesir itu, Egypt itu Mesir ya. Piramid itu salah satu bukti bahwa pada masa sebelum Masehi, geometri sudah berkembang sangat pesat di Egypt, gitu ya. Kemudian di masa Babylonian juga, mungkin pada waktu apa namanya membahas kemarin dengan Bu Mimi tentang Babylonian Civilization, tablet-tabletnya kan banyak ditemukan itu mengandung gambar-gambar, kemudian angka-angka berkaitan dengan lingkaran, circumference, gitu ya. Nah, jadi dia pada waktu itu belum ada aksioma, belum ada aturan seperti yang kalian pelajari di geometri Euclid. Sifatnya masih pragmatik karena memang berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Nah, kapan sih mulai adanya pembuktian aksiom seperti kamu belajar di geometri Euclid? Itu pada masa Yunani, Greek mathematicians brought a deductive reasoning to geometry, finding out axioms and underlying principles of governing geometry. Gitu. Nah, kita mungkin hari ini akan banyak lihat video karena Ibu melihat apa namanya banyak video yang menarik dan kita bisa pelajari sebentar ya. Nanti kalau suaranya tidak terdengar, beritahu Ibu ya. Nah, kita akan lihat secara singkat, nanti ada beberapa video. Nah, ini pertama Ibu ingin menunjukkan the fascinating history of geometry from ancient times to today. Tolong dicatat apa saja informasi penting yang kalian lihat dari video ini, oke? Kalau suaranya tidak terdengar, sebentar. Iya, yang terdengar ya, oke? Kita lihat bersama-sama. You will learn about geometry, history, or mathematical evolution of geometry. Introduction. How did geometry develop? In the beginning, geometry was a collection of rules for computing lengths, areas, and volumes. Many were crude approximations derived by trial and error. This body of knowledge, developed and used in construction, navigation, and surveying by the Babylonians and Egyptians, was passed to the Greeks. Geometry is the study of shapes and spaces. The word geometry originates from two Greek terms, geo meaning earth and metrain meaning to measure.
Geometry was not discovered by one single person or group. There have been discoveries made over time by many different people and groups. The earliest recording of geometry is ancient Egypt. The most common example of ancient Egyptian geometry is the pyramids. Later in history, other cultures, including the Greek and French cultures, made their own discoveries. It's painful to know many of you have not subscribed the channel. Please subscribe and watch the video. Special contributions. Egyptian contribution. The earliest recording of geometry dates back to 2000 BC in Egypt. This began when the pharaoh began to tax crop growers who used the land by the Nile River. The crop growers had to calculate the shape and the area of land that they were using to determine how much tax they would have to pay. Greek contribution. Greek mathematicians are often hailed as the fathers of geometry. The two main Greek mathematicians associated with geometry are Pythagoras and Euclid of Alexandria. Pythagoras is regarded as the first mathematician to determine basic geometric concepts. Guys, please subscribe to MHTube, otherwise these types of informational videos are not possible. Pythagoras created a group consisting of his students and followers. They discovered one of the most famous concepts of mathematics, the Pythagoras theorem. Another famous Greek mathematician is Euclid. He famously wrote 13 books, The Elements, in around 300 BC. French contribution. The 17th century had many French mathematicians make discoveries in geometry. René Descartes combined algebra and geometry together. By doing so, Descartes invented the Cartesian coordinate system. Pierre de Fermat was a French mathematician and lawyer. He discovered a method to determine the smallest and largest ordinate on a curved line. An ordinate is the y variable in an xy pair. Another 17th century French mathematician named Blaise Pascal made some geometric discoveries of his own. His theorem, named Pascal's theorem, helped spark the beginning of projective geometry. Bye guys, that's all for this video. Please like and subscribe the video. If you want me to make video on any topic of geometry, please feel free to ask in the comments section to make. Oke, setelah menyaksikan video tadi, apa saja tadi informasi penting yang kalian dapatkan? Itu Bu, salah satu yang berpengaruh di geometri itu dari Greek, karena contohnya dari kata geo itu dari kata geo artinya bumi, dan metrinya itu pengukuran. Terus juga tokoh-tokohnya ada Pythagoras yang terkenal dengan teoremanya, sama Euclid salah satunya. Ya, betul. Jadi tadi disebutkan dua ya. Ada Pythagoras, ada Euclid. Walaupun sebetulnya kalau kalian nanti ingin menelusuri lebih lanjut, ada banyak tokoh-tokoh dari Greek mathematicians. Tadi ada istilah fathers of geometry, dan itu biasanya diberikan ke Greek mathematicians, terutama Euclid ya. Karena nama bukunya Euclid apa tadi judulnya? Ini harus tahu nih, harus hafal, harus ingat. Apa nama bukunya Euclid? The Element. The Elements, ya betul, The Elements. Ada 13 seri buku, dari itu di situ semua membahas pembuktian-pembuktian dari teorema-teorema geometri. Itu yang menjadi dasar berkembangnya konsep aksioma geometri. Karena memang pada awalnya tadi dikatakan pada masa ancient Egypt,
Geometri diperlukan untuk apa pada waktu itu? Diperlukan untuk apa geometri? Untuk menghitung area tanahnya, terus dia nentuin harus bayar pajaknya tuh berapa. Yes, correct. Jadi memang untuk melihat apa namanya shape dari tanahnya, kemudian mengukur areanya untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar gitu kan ya. Jadi memang konsep geometri sudah berkembang tapi sangat praktikal sekali. Belum ada pembuktian geometri. Baru kemudian di masanya pada saat bukunya si Euclid itu muncul, nah disitulah mulai ada pembuktian aksioma geometri. Kita lanjut lagi. Tadi ada yang namanya, oke, kita lihat. Nah, ini tadi salah satu yang disebut ya, Pitagoras. Pernah dibahas nggak di pertemuan sebelumnya tentang siapa Pitagoras ini sih? Nggak pernah dibahas? Kalau udah bicara Greek Civilization harusnya sempat dibahas ya. Apalagi kemarin sudah ada kelompok yang presentasi ya tentang Pitagoras ya. Nah, apa yang bisa kalian ceritakan tentang Pitagoras? Mungkin singkat aja. Yuk, terutama yang maju kemarin presentasi nih, yang membawa topik Pitagoras. Masa nggak bisa cerita dikit aja? Siapa kelompoknya kemarin? Yuk, apa ini ya? Apa yang bisa kalian ceritakan tentang Pitagoras? Ayo, silakan. Jangan diam aja. Mana nih suaranya nih? Yang presentasi tentang Pitagoras? Siapa? Boleh angkat tangan. Masa sedikit saja tidak bisa menceritakan yang presentasi tentang Pitagoras? Angkat tangannya, coba angkat tangannya. Raise hand. Kemarin kebetulan kan Ibu masuk ke kelas kalian pas Pitagoras ya. Jadi kan tahu sudah ada yang presentasi. Masa sedikit aja nggak bisa menceritakan? Mana nih, kok nggak ada yang raise hand? Ini kelompok yang Ibu masukin bukan sih? Kelas yang Ibu masuk waktu itu bukan ya? Iya, Ibu, benar. Kok nggak ada yang raise hand? Nggak ada yang raise hand, ini yang kemarin maju presentasi. Oke, nggak apa-apa. Ibu cukup tahu namanya aja nanti dari Aisyah. Siapa yang presentasi tapi tidak raise hand. Nggak perlu dikasih punishment ya, karena tidak menjawab pertanyaan Ibu. Masa raise hand aja tidak bisa? Dengar nggak? Can you hear me? Bisa dengar Ibu? Bisa, Ibu. Oke, Ibu cukup tahu saja nama-namanya yang presentasi tentang Pitagoras, tapi tidak raise hand di Zoom ini. Hmm. Jadi walaupun pertemuan kita daring, Ibu tetap mencermati partisipasi kalian dalam kelas ya. Oke, Baik, Ibu. Aisyah bisa sebut satu nama? Itu, Bu. Yasmin sudah raise hand. Oke, terima kasih sudah respon. Lama sekali ya responnya. Nggak usah takut menjawab salah ya. Kalau misalkan di perkuliahan itu, ini kan bukan pertama kalinya kalian tahu Pitagoras ya. Jadi nggak usah takut salah gitu loh. Ibu agak kurang suka nih kalau perkuliahan walaupun online tapi diam saja.
Especially kalau sudah Ibu panggil yang merasa presentasi, tidak ada yang raise hand, hanya ada satu, Yasmin. Nah, setelah diberi ancaman baru muncul. Oke, terima kasih. Sudah ya, Ibu sudah cukup tahu saja siapa saja yang presentasi Pitagoras, tapi tidak merespon tadi. Oke, Pitagoras salah satu mathematicians dari Greek, dari Yunani, yang terkenal dengan pembuktian yang kita kenal sekarang sebagai teorema Pitagoras. Walaupun kita sudah tahu ya bahwa memang pembuktiannya itu ada berbagai macam cara, dan sebetulnya actually Pitagoras ini bukan orang yang pertama ya, bukan orang yang pertama menemukannya, tetapi memang dia sangat terkenal karena memang pada masa itu dia memiliki sebuah perkumpulan ya yang memang banyak sekali followersnya. Kayak mungkin zaman sekarang itu kalian bisa ibaratkan influencer yang followersnya banyak gitu ya. Jadi banyak cerita tentang Pitagoras ini, terutama dia memang pada saat salah satu mungkin lebih ke apa ya, kalau kalian baca dari bukunya History of Mathematics dari Katz, itu dia sebetulnya apa namanya, perkumpulannya itu lebih ke apa ya, kalau dikatakan itu tidak hanya bicara tentang mathematics gitu loh. Jadi bicara juga tentang filosofi dan juga spiritual. Nah, itu yang menarik dari Pitagoras. Cuma memang dia mencoba melihat dunia itu dengan menggunakan numbers. Dia mengangkakan semua hal-hal yang bisa dia amati. Ya, kemudian, nah ini kira-kira dia hidupnya sekitar 570 BC sampai 490 BC. Lanjutnya, nah, Eratosthenes. Udah pernah dengar belum Eratosthenes? Belum, Ibu. Nah, dia terkenal karena dia menghitung apa nih? How Eratosthenes calculated the Earth's circumference, keliling dari permukaan bumi. Nah, kalau kamu lihat di sini, coba apa yang kamu lihat di apa sebelum videonya Ibu tampilkan? Apa yang kamu perhatikan dari equation yang kamu lihat di layar? Perbandingan ya. Ya, perbandingan dari yang derajatnya sama jaraknya. yes. Jadi kita lihat di di ruas kiri itu ada 7,2 derajat per 360 derajat, ya kan? Sama dengan sebelah kanannya, ruas kanannya 800 km per apa di situ? X kilometer. Jadi walaupun pada masa Eratosthenes dia belum menggunakan variabel X, tapi ide dari perbandingan atau rasio ini digunakan untuk mencari keliling dari bumi, di mana 360 derajat itu adalah besar sudut satu lingkaran ya. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana dia pertama kali menemukan ide bahwa bagaimana dia pertama kali menemukan keliling dari bumi. Bentar ya, aku akan langsung ke YouTube-nya aja. Silakan dicermati baik-baik apa yang bisa kalian saksikan dari video How Eratosthenes. Oke, this one. Sudah terlihat ya? In the mid-20th century, we began launching satellites into space that would help us determine the exact circumference of the Earth, 40,030 kilometers. But over 2,000 years earlier in ancient Greece, a man arrived at nearly that exact same figure by putting a stick in the ground. That man was Eratosthenes, a Greek mathematician and the head of the Library of Alexandria.
Eratosthenes had heard that in Syene, a city to the south of Alexandria, no vertical shadows were cast at noon on the summer solstice. The sun was directly overhead. He wondered if this were also true in Alexandria, so on June 21st he planted a stick vertically in the ground and waited to see if a shadow would be cast at noon. It turns out there was one, and it measured about 7 degrees. Now, if the sun's rays are coming in at the same angle at the same time of day, and a stick in Alexandria is casting a shadow while a stick in Syene is not, it must mean that the Earth's surface is curved. And Eratosthenes probably already knew that. The idea of a spherical Earth was floated by Pythagoras around 500 BC and validated by Aristotle a couple centuries later. If the Earth really was a sphere, Eratosthenes could use his observations to estimate the circumference of the entire planet. Since the difference in shadow length is 7 degrees between Alexandria and Syene, that means the two cities are 7 degrees apart on Earth's 360-degree surface. Eratosthenes hired a man to pace the distance between the two cities, and learned they were 5,000 stadia apart, which is about 800 kilometers. He could then use simple proportions to find the Earth's circumference. 7.2 degrees is 1/50th of 360 degrees, so 800 kilometers times 50 equals 40,000 kilometers. And just like that, a man 2,200 years ago found the circumference of the entire planet with just a stick and his brain. Oke. Kira-kira jelas nggak videonya tadi? Cukup jelas? Jelas sedikit, Bu. Oke, ada yang bisa menceritakan? Oke, kalau mungkin belum jelas, Ibu ada satu versi video yang berbahasa Indonesia. Sebentar ya. Oke, wait a minute. Oke. Nah, silakan diperhatikan ini yang menggunakan bahasa Indonesia. Gak soal yang dikasih guru matematika kita soal bola? Pertanyaannya, kalau gak volume, keliling, ya luas bola. Nah, sekarang kalau bumi menyerupai bola, berapa kelilingnya? Buat kita, most likely pertanyaan itu udah kejawab di pelajaran fisika atau geografi dulu. Atau malah googling. Tapi gimana kalau kita adalah murid sekolah 2.500-an tahun yang lalu? Gurunya aja nggak ngerti. Tapi untungnya, selalu ada orang yang sangat penasaran sehingga kita jadi tahu sekarang. Dan orang pertama yang sangat penasaran soal keliling bumi dan beneran mengukurnya adalah Eratosthenes. Dia lahir di Sat Libya tahun 276 sebelum Masehi dan belajar di Athena tahun 240 sebelum Masehi. Oleh Raja Alexandria II, dia ditunjuk sebagai pimpinan perpustakaan Alexandria. Zaman itu adalah jabatan yang super prestigious. Kalau kita dapet, tandanya kita super pinter. Dan emang sih, si Eratosthenes ini pinter dan serba bisa. Bisa astronomi, matematika, geografi, filsafat, sampai puisi. Suatu hari, dia dengar kabar dari seorang musafir bahwa di kota Syene, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Aswan di Mesir, akan terjadi fenomena hari tanpa bayangan matahari. Matahari menyinari penuh sumur terkenal di kota itu. Pas banget di lubang sumurnya, tanpa menghasilkan bayangan. Kebetulan, lokasi Syene pas di 23,5 derajat lintang utara. Jadi bisa dibilang, Eratosthenes dengar kabar adanya fenomena unik itu pas summer solstice. Pas dengar kabar, Eratosthenes lalu kepikiran, kalau gue ukur tiang dan panjang bayangannya di kota gue, dan gue tahu jarak Alexandria ke Aswan, maka gue bisa tahu keliling bumi. Kok gitu? Gini logikanya. Jadi kita umpamakan bumi adalah lingkaran. Tinggi tiang adalah A, panjang bayangan adalah B. Nah, kalau kita tahu A dan B, maka kita bisa tahu C dengan rumus Pythagoras. Ngerti kan ya rumus Pythagoras? Kalau kita tahu C, maka kita bisa tahu sudut D yang sama dengan sudut E dan F. Besarnya adalah 7,21 derajat. Gimana dengan jarak Alexandria ke Syene yang kita bilang aja G? Ini susah.
Kalaupun udah ada meteran, gak mungkin juga ngejembrengin kedua kota. So, yang dilakukan Eratosthenes adalah merekrut Bamestis. Bamestis ini adalah orang yang udah terlatih ngukur jarak dengan langkah kakinya sendiri secara teratur. Satuan ukurannya adalah stadia. Setelah diukur, ternyata jarak dua kota adalah 4.400 stadia. Karena udah tahu tinggi tongkat, panjang bayangan dan jarak dua kota, maka kita bisa hitung keliling bumi dengan perbandingan. Sudut D per E per F per 360 sama dengan jarak Alexandria ke Chine per keliling bumi. Dengan perbandingan itu, ketemulah keliling bumi adalah 250.000 stadia atau sekitar 40.000 kilometer. Akurat gak sih? Ternyata sekarang disepakati, keliling bumi sekitar 40.070 di ekuatornya. So, dengan memperhitungkan keterbatasan teknologi yang Eratosthenes punya, perhitungannya terhitung akurat. Oke, menarik ya videonya. Nah, kenapa Ibu memperlihatkan video ini? Sebetulnya ini untuk menginspirasi kalian yang akan membuat tugas. Jadi pada saat nanti mempresentasikan sebuah topik matematik yang bisa digunakan untuk ngajar di kelas, kalian bisa melihat dari temuan-temuan mathematicians di zaman ancient gitu kan ya. Nah, yang kalian presentasikan adalah bagaimana konsep itu ditemukan. Sebetulnya konsepnya sederhana ya tadi ya. Coba ada yang bisa menjelaskan. Sekitar 2.200 tahun yang lalu gitu kan ya. Siapa yang bisa menjelaskan ulang coba? Mungkin senangkap saya ya, Bu. Ya, silakan. Dia pakai bayangan tiang tongkat itu. Terus nanti jarak antar titik tongkatnya ke yang ujung bayangan itu dia bandingkan sama jarak tadi kan titik yang nggak ada bayangan itu di sini itu ya. Terus Ya. jarak dari sini ke Alexandria itu berapa? Jadi itu kan sama ya dari ininya matahari. Jadi dia pakai derajat yang dari eh tongkat, bayangan, terus ini C. Nah, ini sudut ini itu pokoknya kurang lebih. Oke, terima kasih Aisyah. Siapa lagi yang mau menjelaskan? Silahkan. Ini konsep perbandingan sederhana sebetulnya ya. Bisa nggak kalian, mampu nggak kalian menjelaskan ini secara lisan? Coba Ibu mau dengar. Silahkan yang lain. Yang lain silahkan. Haikal boleh Ibu? Haikal silahkan. Oke, jadi kalau misalkan dilihat dari dua video tersebut, intinya adalah beliau memakai konsep perbandingan Oh. perbandingan senilai gitu dari derajat yang kan karena bumi itu tadi dihipotesiskan adalah lingkaran jadi 360 kan ya. Nah, tadi diukurnya di saat tidak ada bayangan, otomatis degree-nya itu dari. Nah, kalau di kotanya tadi apa namanya? Haikal putus-putus suaranya. Halo, iya Ibu, soalnya di sini jaringannya agak kurang bagus. Intinya tadi perbandingan senilai saat bayangannya tadi diukurnya saat salah satu kota tidak ada bayangan, jadi pengukurannya itu lebih akurat gitu untuk derajatnya. Nah, jadi dibandingkan derajat hasil bayangan dengan derajat seluruh bumi gitu 360 dibandingkan dengan jarak antar kota. Dengan X-nya yang dicari itu buminya. Oke. Kira-kira nih konsep matematika di kelas berapa nih? Ini kan perbandingan sudut pusat ya dengan keliling lingkaran ya. Betul nggak? Betul, Tadi Ibu. 7,2 derajat itu kan ekivalen dengan sudut pusat ya. Sudut pusat lingkaran ya. Sudut pusat sebuah juring lingkaran dibandingkan dengan sudut 360 derajat
itu sama dengan perbandingan jarak antara dua kota, Alexandria dan Siena, per keliling lingkaran gitu kan ya. Nah, ini kira-kira kaitannya sama matematika di kelas berapa? Kalau nggak salah kelas 8 SMP, Bu. 8 SMP, topiknya apa, Siska? Eh, Juring. Juring Mencari ya, luas. juring. Kemudian situ ada perbandingan sudut pusat dengan keliling lingkaran juga ya. Betul nggak? Nah, ini sebetulnya topik apa namanya? Sepotong History of Mathematics ini sebetulnya bisa menjadi, kalau kamu kemarin pernah belajar apa itu historical phenomenology bersama Bu Mimi, jadi kamu bisa menjadikan potongan-potongan sejarah ini inspirasi untuk mengajar. Ya, pada saat kalian misalkan mengajar konsep lingkaran, sudut keliling, sudut pusat, juring gitu ya, perbandingan apa namanya, rasio keliling lingkaran dan seterusnya, maka ini bisa dijadikan kegiatan buat siswa bahwa 2200 tahun yang lalu ya, tanpa menggunakan teknologi yang canggih, seorang mathematician bernama Eratosthenes sudah bisa mengukur, sudah bisa menghitung keliling permukaan bumi gitu. Bagaimana caranya? Nah, itu kan menarik ya kalau diangkat dalam pembelajaran atau pembahasan di kelas. Nah, pembahasan tadi sebetulnya bisa kalian apa namanya, gunakan sebagai kegiatan di kelas. Nah, coba kita lihat di sini. Oh, sorry. Oke, ini gambarnya kenapa besar sekali ya? Nah, ini kurang lebih kan gambarannya seperti ini. Nah, Ibu nanti minta kalian bikin penjelasan ya, dalam penjelasan secara tertulis bagaimana sih Eratosthenes menemukan atau menghitung keliling permukaan bumi ya. Tadi kan sudah dijelaskan videonya, tinggal kalian jelaskan secara lebih rinci saja dengan perhitungan matematis. Oke? Nah, next, tokoh masih dari Greek yang juga sangat berpengaruh yaitu bernama Euclid. Ya, Euclid ini menulis buku yang judulnya The Elements. Tadi ada 13 series. Nah, di sini dia mulai memperkenalkan geometri yang bersifat aksiomatik geometri karena memang perlu ada pembuktian-pembuktian secara aksioma, secara didaktif ya, mengenai teorema-teorema berkaitan dengan geometri. Nah, kalau kita lihat ini adalah daftar isi atau kira-kira konten dari 13 bukunya si Euclid. Di buku pertama dia bahas tentang triangles, kemudian dua garis yang paralel, kemudian area atau luas daerah. Nah, buku yang kedua dia membahas tentang geometric algebra. Ini kalau dikaitkan dengan pembahasan Al-Khawarizmi, kemarin kita sempat bahas ya. Algebranya Al-Khawarizmi itu menggunakan rectangle ya. Nah, itu juga terinspirasi dari bukunya Euclid ini, Al-Khawarizmi tersebut, Geometric Algebra. Lalu buku ketiga membahas tentang circles, di situ ada pembuktiannya juga. Kemudian buku keempat tentang constructions for inscribed and circumscribed figures. Lalu buku kelima Theory of Proportions. Lalu buku keenam Similar Figures, Kesebangunan and Proportion. Lalu juga membahas Fundamentals of Number Theory. Kemudian Continued Proportions in Number Theory, lalu Classification of Incommensurables, lalu buku ke berapa nih? 11 tentang Solid Geometry. Jadi dia juga membahas Solid Geometry, ya. Kemudian Measurement of Figures, Regular Solids. Ini jadi menjadi bahan referensi para mathematician sesudahnya, karena bukunya ini tersedia gitu, tidak musnah, tidak hilang, sehingga sangat berpengaruh pada perkembangan konsep geometri selanjutnya. Nah, ini Ibu memberikan contoh saja. Di buku 1, dia membahas tentang teorema Pythagoras. Nah, proportionnya ditulis di situ, dalam bahasa yang diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. In right angle triangles, the square
on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the legs. Kebayang ya, teorema Pythagoras pada sebuah segitiga siku-siku, di sini segitiganya A, B, C ya. The square on the hypotenuse berarti square itu square yang mana? Yang B, C, D, E ya. Square ini is equal to the sum ya. The sum berarti penjumlahan A, B, F, G dan AH, KC. Nah, ini ada pembuktiannya di buku Euclid ya, yang berbeda dengan pembuktian Pythagoras itu sendiri. Nah, kemudian buku 2-nya tadi Geometry Algebra yang tadi Ibu katakan bahwa Al-Khawarizmi juga terinspirasi dari sini. Jadi di definisinya Euclid itu rectangle itu didefinisikan apa nih? Pakai istilah contained by the two straight lines. Contain itu apa sih kalau dalam bahasa Indonesia? Apa coba contain? Coba kalau kalian translasikan ke bahasa Indonesia, coba gunakan Google Translate. Any rectangle is said to be contained by the two straight lines forming the right angle. Coba pakai Google Translate, kemudian bacakan ke Ibu apa translasinya dalam bahasa Indonesia. Ya? Setiap persegi panjang dikatakan dibatasi oleh garis lurus yang membentuk sudut siku-siku. Yes. Jadi memang definisi rectangle itu pada di bukunya Euclid itu adalah apa namanya? Dibatasi oleh dua garis. Itu definisinya dulu. Ya. Kalau sekarang definisi bandingkan sama definisi persegi panjang yang sekarang, coba kalian asal searching aja apa sih definisi persegi panjang, coba bacakan. Poligon dengan 4 sudut siku-siku, Bu. Yes, poligon dengan 4 sudut siku-siku. Ya, agak beda nggak definisinya yang dulu dan sekarang? Beda, Bu. Beda ya. Jadi dulu itu memang di masa Euclid itu kan seperti Ibu sudah pernah jelaskan ya. Angka itu 1, 2, 3 itu kan tidak dinyatakan dalam bentuk panjang garis dan proporsinya ya. Kalau 1 itu 1 satuan, 2 2 satuan. Nah, itu yang mereka gunakan. Sehingga dengan menggunakan garis, itu mereka bisa membentuk rectangle. Ya, jadi makanya tadi sebuah persegi panjang dibatasi oleh dua garis lurus yang membentuk sudut siku-siku. Jadi bahasanya itu seperti ini dalam bukunya Euclid. Nah, di sini kita lihat gambar 3.10 dan 3.11. Ini sangat relevan nggak kira-kira dengan apa yang dipelajari siswa sekarang di kelas? Kaitannya dengan materi apa nih? Kaitannya dengan materi apa? Yang gambar 3.10 dulu deh. Coba. Bisa nggak kalian gunakan ini untuk ngajar matematik di kelas? Konsep apa nih yang dipelajari? Yuk, silakan dijawab. Gambar 3.10. Konsep apa yang dipelajari? Konsep aljabar bukan, Bu? Aljabarnya jelaskan. Aljabar yang mana? Yuk. Perkalian ya. Lebih detail lagi. Distributif ya? Yes. Perkalian aljabar, distributif properti kan ya? Sifat distributif pada perkalian aljabar, betul nggak? Iya, Bu. Nah, jadi kalau kalian lihat ini, tolong kalian refleksikan ke konsep matematika yang diajarkan di sekolah. Sehingga kalian nanti ketika mengajar jadi guru, bisa menggunakan ini sebagai bahan untuk pembelajaran gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ada keterkaitan antar konsep. Yaitu, siapa yang bisa menjelaskan? Tadi Faisal menyebutkan ini konsep perkalian aljabar, terutama mengenai distributive property. Keterkaitannya dengan apa? Ada yang bisa menambahkan? Luas dari persegi panjang, Ibu. Luas dari
Persegi persegi panjang. panjang. Yang sisinya adalah L dan W. Like iya, L dan W. W itu di sini adalah penjumlahan dari A, B, dan C. Jadi ada keterkaitan antara dua konsep. Konsep apa? Konsep, Distribusi properti sama luas persegi panjang. yes, distributive property dalam perkalian aljabar, ya kan? Dan luas persegi panjang pada konsep geometri, betul? Nah, jadi kalau kita bicara apa sih keterkaitan antar konsep, nah ini contohnya salah satunya gitu loh. Kita memahami distributive property bahwa L dikalikan A plus B plus C sama dengan LA tambah LB tambah LC, itu menggunakan representasi persegi panjang. Menggunakan representasi area persegi panjang. Sehingga siswa ketika berbicara tentang perkalian aljabar, dia bisa membayangkan itu adalah sebuah persegi panjang yang sisinya L dan juga A plus B plus C. Sama halnya dengan di gambar 3.11. Betul? Ini juga keterkaitan antara geometri dan aljabar. Kalau secara geometri, kita menginterpretasikan A plus B kuadrat sebagai apa? Sebagai ayo dijawab dong. Ibu tidak ngomong sendiri di sini. Pada Kuadrat konsep sempurna. gimana? Kuadrat sempurna. Pada konsep ya, Bu? geometri, kita menginterpretasikan A plus B dikuadratkan sebagai apa? Luas Pada Ibu. iya, betul. Ya enggak, luas apa? Luas persegi. Luas persegi yang sisinya yang jelas dong, yang lengkap. Luas persegi. Luas persegi dengan sisinya itu A plus B. Iya, gitu ya. Jadi, kenapa Ibu selalu minta kalian itu merespon pertanyaan Ibu supaya kalian juga bisa belajar mengkomunikasikan ya dengan bahasa yang jelas lengkap. Luas persegi apa? Luas persegi yang sisinya A plus B. Sehingga luasnya adalah A plus B dikali A plus B. Nah, itu kalau A plus B-nya kita potong-potong gitu kan, seperti gambar di sini kan, maka akan terlihat kaitannya bahwa oh A kuadrat di dalam bentuk aljabar ini maknanya luas persegi yang sisinya A dan A loh, di sini loh, kita bisa arsir misalkan ya. Kemudian B kuadrat, oh luas persegi yang apa namanya, di sini loh B kuadrat ya. Lalu 2 kali A kali B dari mana? Oh ini adalah A ya kan, ini adalah B, sehingga ini luasnya A kali B, kan seperti itu ya. Ini juga panjangnya A, ini B, sehingga ini luasnya A kali B. Karena ada 2 yang sama, maka disederhanakan jadi 2 kali A kali B. Nah ini kalau misalkan kalian ajarkan ke siswa, mereka akan memiliki pemaknaan yang lebih baik tentang bentuk aljabar ini gitu, tidak hanya dihafal. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini sengaja Ibu pilih yang book 12, book ke-12, karena ini berkaitan dengan pembahasan kita pekan depan. Ya. The central feature of book 12, which distinguish it from the other books of the elements, is the use of a limiting process, generally known as the method of exhaustion. Jadi tolong sebelum pertemuan pekan depan, nanti kalian searching aja, lihat video-video tentang history of mathematics yang kaitannya sama limit dan juga kalkulus, karena kita akan bahas itu. Jadi sebelum kita pertemuan depan, kamu sudah punya gambaran kaitannya method of exhaustion apa sih gitu sama perkembangan konsep kalkulus ya. Nah, kemudian Islamic geometry. Nah, ini alasan Ibu kenapa Ibu minta kalian menyiapkan jangka. Sudah pernah dibahas sebelumnya belum ya? Tentang tessellation. Tessellation udah pernah dibahas? Belum, Ibu.
pada waktu Islamic civilization belum dibahas. Ini dari gambar Baru yang kalian lihat di sini, gambar apa? Yuk, gambar apa? Silakan dicermati gambarnya nih. Gambar yang biasa di gedung-gedung masjid, Ibu. Betul. Heeh. Pattern yang biasanya ada di masjid ya. Betul. Tapi sekarang sih nggak cuma di masjid ya, sudah digunakan di banyak bangunan. Tapi kalau kita lihat pattern ini mungkin cenderung identik dengan Middle East gitu ya polanya. Apa yang bisa kalian cermati lagi? Bentuknya simetri, Bu. Simetri, betul. Apalagi? Pencerminan ya, Bu. Ada konsep pencerminan, betul. Kemudian apalagi? Konsep gabungan geometri, Bu. Gabungan geometri, gabungan bentuk-bentuk geometri, betul. And then ada satu kata yang belum muncul nih, Ibu mengharap satu kata aja. itu bentuknya kayak diperbesar nggak sih, Bu? Yang tengah diperbesar ke yang luar. Maksudnya diperbesar gimana? Itu yang bentuk bunganya. Oke, iya bisa jadi, betul. Ada satu, ya. Apalagi? Ada satu istilah yang Ibu masih tunggu nih, belum muncul. Teselasi, Bu. Teselasi itu apa? Gabungan geometri gitu, Bu. Gabungan pola Coba geometris. cari kata tessellation, coba cari searching. Kamu kan di depan komputer atau masing-masing pegang gadget kan? Silahkan, apa sih makna tessellation? Atau bahasa Indonesianya Penutupan, Ibu, kalau tessellation. penutupan ya? Istilah lain? Penataan pola untuk menutupi seluruh permukaan tanpa celah atau tumpang Yes, tindih. that's correct. Ulangi, Haikal. Penataan pola untuk menutupi seluruh permukaan tanpa celah atau tumpang Yes. tindih. Ada kata pola, ya. Kemudian penutupan pola, menggunakan pola untuk menutupi permukaan tanpa celah atau tumpang tindih. Benar nggak? Kalau istilah di eh, apa namanya di kelas gitu biasanya kalau di SD SMP gitu kita biasa kenal istilah pengubinan, benar nggak? Pengubinan. Pernah dengar nggak istilah pengubinan? Iya, pernah dengar, Bu. Nah, itu kan biasanya kalau kita masang keramik atau masang ubin, kan nggak mungkin dia ada celah ya. Celah sedikit untuk napnya, tapi polanya kan dibikin sedemikian rupa supaya rapih ya. Tidak tumpang tindih gitu ya. Dan tidak ada celah, betul ya. Nah, jadi penutupan permukaan tanpa celah dan tanpa tumpang tindih. Nah, pada masa Islamic civilization ini sangat berkembang pesat ya. Dan salah satu apa namanya ciri khas juga Islamic geometry karena membuatnya itu sebetulnya ada tekniknya. Kalau sekarang kan kita bisa tinggal pakai apa namanya program mungkin gampang ya. Nah, kalau dulu nanti kita lihat caranya gimana sih. Nah, jadi pada masa Islamic Golden Age itu geometri lebih ke penggunaan secara praktis aja untuk pengukuran dan lain-lain gitu loh. Kemudian di situ ada beberapa mathematician seperti Abu Kamil, di situ menggunakan geometrical construction untuk aljabar, kemudian juga membuktikan Euclid's postulat, kemudian ada method of exhaustion juga, ini beberapa nama yang berkaitan dengan geometri. Kemudian Al-Khawarizmi juga terkenal dengan geometri aljabarnya ya. Kemudian Omar Khayyam juga yang mengembangkan persamaan kubik ya, mencoba menyelesaikan persamaan kubik. Dan di situ dikatakan made a contribution to non-Euclidean geometry. Nah, tapi yang paling terkenal pada masa itu adalah menggunakan apa namanya geometri itu sebagai kegiatan yang leisure activity, kegiatan apa sih? Kegiatan yang berkaitan dengan art sebetulnya, dengan seni. Nah, kita akan lihat gimana sih pada masa Islamic civilization.
Oke. Perhatikan bagaimana caranya pada masa itu eh, mathematician atau sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh mathematician ya ini ya. Oke, kita lihat ya sama-sama. In Islamic culture, geometry is everywhere. You can find it in mosques, madrasas, palaces, and private homes. This tradition began in the 8th century CE, during the early history of Islam, when craftsmen took pre-existing motifs from Roman and Persian cultures and developed them into new forms of visual expression. This period of history was a golden age of Islamic culture, during which many achievements of previous civilizations were preserved and further developed, resulting in fundamental advancements in scientific study and mathematics. Accompanying this was an increasingly sophisticated use of abstraction and complex geometry in Islamic art, from intricate floral motifs adorning carpets and textiles to patterns of tilework that seemed to repeat infinitely, inspiring wonder and contemplation of eternal order. Despite the remarkable complexity of these designs, they can be created with just a compass to draw circles and a ruler to make lines within them. And from these simple tools emerges a kaleidoscopic multiplicity of patterns. So how does that work? Well, everything starts with a circle. The first major decision is, how will you divide it up? Most patterns split the circle into 4, 5, or 6 equal sections, and each division gives rise to distinctive patterns. There's an easy way to determine whether any pattern is based on 4-fold, 5-fold, or 6-fold symmetry. Most contain stars surrounded by petal shapes. Counting the number of rays on a starburst, or the number of petals around it, tells us what category the pattern falls into. A star with 6 rays, or surrounded by 6 petals, belongs in the 6-fold category. One with 8 petals is part of the 4-fold category, and so on. There's another secret ingredient in these designs, an underlying grid. Invisible but essential to every pattern, the grid helps determine the scale of the composition before work begins, keeps the pattern accurate, and facilitates the invention of incredible new patterns. Let's look at an example of how these elements come together. We'll start with a circle within a square and divide it into 8 equal parts. We can then draw a pair of crisscrossing lines and overlay them with another 2. These lines are called construction lines, and by choosing a set of their segments, we'll form the basis of our repeating pattern. Many different designs are possible from the same construction lines, just by picking different segments. And the full pattern finally emerges when we create a grid with many repetitions of this one tile, in a process called tessellation. By choosing a different set of construction lines, we might have created this pattern, or this one. The possibilities are virtually endless. We can follow the same steps to create 6-fold patterns. By drawing construction lines over a circle divided into 6 parts and then tessellating it, we can make something like this. Here's another 6-fold pattern that has appeared across the centuries and all over the Islamic world, including Marrakesh, Agra, Konya, and the Alhambra. 4-fold patterns fit in a square grid, and 6-fold patterns in a hexagonal grid. 5-fold patterns, however, are more challenging to tessellate because pentagons don't neatly fill a surface. So instead of just creating a pattern in a pentagon, other shapes have to be added to make something that is repeatable, resulting in patterns that may seem confoundingly complex but are still relatively simple to create. Also, tessellation is not constrained to simple geometric shapes, as M.C. Escher's work demonstrates. And while the Islamic geometric design tradition doesn't tend to employ elements like fish and faces, it does sometimes make use of multiple shapes to craft complex patterns. This more than 1,000-year-old tradition has wielded basic geometry to produce works that are intricate, decorative, and pleasing to the eye.
And these craftsmen prove just how much is possible with some artistic intuition, creativity, dedication, and a great compass and ruler. Oke, tadi sudah disaksikan sama-sama ya. Apa yang tadi ditampilkan di video barusan? Itu tentang ini kayak awal mula pembentukan pola-pola yang tadi itu, Bu. Diawali dari lingkaran, Mhm. ya. Itu. Oke, jadi awalnya dengan membuat lingkaran menggunakan apa? Jangka, kemudian lanjutnya membuat apa lagi? Setelah buat lingkaran, lalu Tadi ada dipecah dulu ya jadi 4 sampai 5 gitu ya Bu tadi. oke 4 ya. sampai 5 bagian, kemudian dilakukan teknik tessellation yang tadi untuk biar dapat infinite pola. Mhm. Jadi memang pada saat itu kan kita nggak punya tools yang seperti sekarang ya, teknologi ya. Jadi alatnya hanya kompas atau jangka dan penggaris. Nah, jadi pertama membuat lingkaran, kemudian ditentukan mau bikin bentuk yang 4-fold, 5-fold, atau 6-fold gitu kan tadi ya. Nah, setelah itu bikin constructing lines. Constructing line ini nanti kalian bisa memilih pattern apa yang mau dibentuk untuk di tessellation. Nah, nanti dengan memilih segmen garis yang berbeda-beda akan diperoleh pattern yang juga bervariasi. Oke. Nah, sekarang kalian udah bawa jangka atau udah pegang jangka masing-masing? Oke, jadi kalau ada kertas HVS, mungkin nanti kalian bisa coba membuat salah satu bentuk tessellation, geometry tessellation. Kalau kalian butuh apa namanya? Biasanya kan kalau di apa pada zaman itu kan belum ada busur ya, betul nggak? Busur belum ada. Jadi kalian nanti membuat sudut 90 derajat gitu ya. Membuat sudut 60 derajat itu juga pakai jangka ya. Nanti kalau kalian lupa caranya, kalian bisa search aja. Jadi semua alat yang dipakai hanya jangka, penggaris, dan pensil. Tidak ada busur dan lain-lain. Nah, jadi di sini aktivitas ini sebetulnya menarik karena selain berkaitan dengan art, seni juga berkaitan dengan mathematics, yaitu geometri. Bagaimana kalian menggunakan jangka untuk membuat sudut, ya kan, membuat pattern, dan seterusnya. Nah, tapi nanti kita lanjutin dulu deh. Ibu selesaikan dulu slide-nya sebelum nanti kalian bikin itu ya. Nah, ini nanti kalian buat tugas. Next week dikumpulkan ke ibu dalam bentuk apa namanya? Pakai kertas gambar A4 aja mungkin ya. Seperti itu. Nah, tadi setelah Islamic Geometry, kemudian kita beralih ke perkembangan geometri dimulai abad ke-16 dan seterusnya. Sebetulnya perkembangan konsepnya cukup panjang ya, cuma di sini hanya tokoh-tokoh pentingnya aja yang Ibu munculkan. Rene Descartes juga sudah pernah Ibu sebutkan namanya sebelumnya ya. Jadi memang dia sangat berpengaruh di bidang apa? Kalau sebelumnya kita pernah bahas Rene Descartes, siapa yang masih ingat? Kemarin Ibu sempat sebut ya namanya ya. Apa kontribusinya? Aljabar geometri ya, Bu? Aljabar geometri yaitu apa, Leskia? Sistem koordinat kartesian bukan, Ibu? Ya, itu salah satu kontribusinya ya. Cartesian coordinate itu diambil dari namanya. Jadi Rene Descartes ini yang mulai mempopulerkan keterkaitan antara aljabar dan geometri, menyelesaikan masalah geometri dengan aljabar dan merepresentasikan bentuk aljabar ke dalam bentuk geometri. Nah, ini juga nanti kalian bisa saksikan videonya tentang non-Euclidean geometry. Nah, Ibu nanti berikan saja slide-nya ke kalian untuk di apa namanya dipelajari sendiri.
bahwa kalau di non-Euclidean kan bahwa garis itu tidak lagi lurus, benar nggak? Karena kita menganut pemahaman bahwa bumi itu bulat, maka garis yang diperpanjang tanpa batas ke kedua arah, maka tidak selalu bentuknya lurus. Itu adalah konsep dari non-Euclidean geometry. Nah, itu kira-kira perkembangan konsep geometri based on the history. Nah, silakan untuk tugas yang tadi ada 2 ya. Coba dirangkum. Ibu tadi udah memberikan tugas pertama, yang kedua tentang tessellation, yang pertama apa tadi? Yang ini Bu, penjelasan secara tertulis gimana Eratosthenes menemukan jarak keliling bumi. Iya, itu satu. Yang kedua adalah membuat gambar tessellation atau Islamic pattern. Nah, itu nanti bentuknya beraneka ragam. Silakan kalian searching aja. Bisa lihat guide-nya, panduannya pelan-pelan kalau memang kalian mau lihat videonya di YouTube atau mau coba dulu sendiri silakan. Mungkin itu materi dari Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Untuk pengumpulannya hari apa ya, Bu? Pokoknya sebelum pertemuan pekan depan ya. Berarti kayak kemarin hari Minggu ya, Bu, di Drive. Cuma untuk gambar Ibu mau bentuk gambarnya dalam kertas gambar nanti taruh aja di meja Ibu ya, di ruang dosen. Oh, berarti kalau yang gambar secara fisik ya, Bu? Iya, tapi sebetulnya membuktikan apa tuh namanya Eratosthenes juga baiknya ditulis tangan aja deh. Jadi nanti satu orang ada dua lembar tugas yang dikumpulkan ya. Satu Eratosthenes, 2 adalah Islamic tessellation di Straples untuk setiap orang. Jadi nggak usah pakai G Drive, langsung taruh di meja Ibu. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ibu izin bertanya untuk yang tessellasi itu jadi bikinnya berbagai macam pola atau gimana ya, Satu Bu? aja. Kalian bikin satu aja, jangan banyak-banyak. Tiap mahasiswa satu aja. Kan polanya macam-macam. Kalian terserah mau bikin pola yang seperti apa. Mau diwarnai juga boleh, gitu kan. Lebih bagus. Tapi intinya yang alat yang digunakan hanya jangka, penggaris, ya, dan pensil. Karena memang Baik, terima kasih. supaya kalian experience, mengalami bagaimana sih ternyata bikin pola itu sulit loh untuk dia tidak tumpang tindih dan dia bisa tidak ada celah gitu. Terutama yang tadi bentuk fivefold ya. Silakan. Mau enaknya A3 atau A4, Ibu serahkan ke kalian aja disepakati biar ukurannya sama ya. Ada lagi? Jadi semua ditulis tangan ya, nggak ada yang diketik ya, diberi nama. Kemudian tessellation-nya kalau mau diberi warna juga oke, bagus. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan ini. Untuk yang nggak hadir, tolong diinformasikan agar tugasnya tetap terkumpul ya. Baik, Ibu. Oke. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau dari saya sudah. Terima Oke, kasih. baik. Kalau gitu kita insya Allah ketemu lagi pekan depan. Coba searching-searching dulu tentang the history of calculus kalau sempat, karena kita akan membahas itu pekan depan. Siapa tahu ada bagian dari pembahasan itu yang nanti bisa menginspirasi kamu untuk mengajar atau membuat tugas kelompok. Di pertemuan hari ini juga dicermati apa yang kira-kira bisa dikembangkan lebih lanjut. Gitu ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama.